Selamat siang Bu Clara dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Teplius Armanda dari kelas 11 IP1 absen 36 mau mempresentasikan materi pembentukan PPKI hingga TNI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI, pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Radziman Weddiodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Menurut sumber belajar Kemdikbud, PPKI pun bergerak menyiapkan kemerdekaan Indonesia hingga 3 sidang. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Antara lain, 12 orang dari Jawa, 13 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Sebelum dibubarkan, anggota PPKI bertambah menjadi 27 orang. Pendirian PPKI ini memiliki sejumlah tujuan. Dalam buku pengetahuan oleh Dr. Tugiono KS, ada 2 tujuan pembentukan PPKI, yaitu sebagai berikut, yaitu melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI, yakni untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Setelah PPKI dibentuk, lembaga ini mengadakan 3 kali sidang dengan agenda yang berbeda-beda. Sidang PPKI pertama yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 memiliki 3 hasil, yaitu yang pertama, mengesahkan UUD 1945, yang kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. Berikutnya adalah sidang PPKI yang kedua, yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Hasilnya ada 3, yaitu yang pertama, pembagian wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil yang masing-masing terpimpin oleh gubernur. Dan yang ketiga, menetapkan 12 departemen beserta menteri untuk mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga PPKI yang dilaksanakan pada 20 Agustus 1945 juga memiliki 3 hasil, yaitu yang pertama, pembentukan Komite Nasional, yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Kemudian, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI resmi dibubarkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang BKR. Badan Keamanan Rakyat atau BKR dibentuk dengan tujuan menjamin ketentraman umum. Awalnya, merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang didirikan di Jakarta. BKR adalah badan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan bersama rakyat dan badan negara yang baru dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pembentukan BKR yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945,
Pimpinan Koordinasi Golongan Pemuda mengusulkan rancangan dekrit pembentukan Tentara Indonesia sebagai kelengkapan negara yang diproklamasikan. Selain itu, rancangan tersebut juga untuk menghadapi penguasa Jepang yang masih memiliki persenjataan lengkap. Rancangan dekrit tersebut ternyata diketahui oleh Jepang dan menganggap ini hal untuk melawan Jepang. Jepang kemudian cepat-cepat melucuti dan membubarkan PETA dan Heiho. Pelucutan ini bertujuan untuk memuaskan sekutu dan melindungi dirinya sendiri dari serangan rakyat Indonesia. Di lain pihak, pimpinan nasional Indonesia kembali ke politik diplomasinya dengan mengubah rancangan dekrit pembentukan tentara menjadi maklumat pembentukan BKR. Kemudian, pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, ditetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai negara, dan pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya adalah tugas BKR. BKR melaksanakan beberapa tugas yang diamanatkan oleh pemimpin nasional, seperti BKR Malang yang melakukan upaya penangkapan orang-orang utusan sekutu yang menyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional. Kedua, BKR Madiun dan Malang yang berhasil melucuti persenjataan tentara Jepang. Dan yang ketiga, BKR yang mengadakan perundingan dengan pihak Jepang untuk menyerahkan semua persenjataan yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan membahas tentang TKR. Tentara Keamanan Rakyat adalah nama angkatan perang pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. TKR didirikan pada 5 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan TKR ini bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman. Hal itu dikarenakan karena tentara sekutu yang mulai datang kembali ke dalam Indonesia. Pembentukan pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan tentara kebangsaan. Muhammad Hatta kemudian memanggil mantan perwira Kenil, Urip Sumaharjo, untuk menyusun organisasi tentara. 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Supriyadi, tokoh peta organisasi buatan Jepang di Blitar, untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada 9 Oktober 1945 menyerukan mobilisasi TKR, yaitu bagi seluruh pemuda Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR baik sudah atau belum pernah memperoleh latihan militer. Markas tertinggi TKR awalnya ditetapkan di Purwokerto. Namun, setelah menerima berbagai saran dan pertimbangan strategi dari Urip, maka markas tertinggi dipindahkan ke Yogyakarta. Saat ini, markas tersebut telah menjadi Museum Dharma Wiratama. Selanjutnya adalah TKR Laut. Setelah TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945, disusul dengan pembentukan TKR Laut yang disahkan pada tanggal 15 November 1945. Markas TKR Laut juga berada di Yogyakarta. Untuk menciptakan keseragaman organisasi TKR, maka dilakukan perundingan antara para pimpinan TKR Laut, yaitu Mas Pardi, Nazir, Sumarno, Remartadinata, dan R. Suwardi. Perundingan tersebut dilakukan bersama Urip Sumoharjo selaku Kepala Umum Staf TKR. Hasil yang diperoleh dari perundingan tersebut adalah diputuskan untuk membentuk divisi TKR Laut yang terdiri dari divisi pertama di Jawa Barat markas di Cirebon, divisi kedua Jawa Tengah markas di Purworejo, divisi ketiga Jawa Timur markas di Surabaya. Selanjutnya adalah TKR atas penerbangan. Pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkan maklumat nomor 6 yang mengharuskan TKR bertanggung jawab atas seluruh keamanan, baik di darat, laut, dan udara. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban dan wewenang atas seluruh pangkalan udara berada di bawah kontrol TKR. Pada 12 Desember 1945, markas tertinggi TKR menyatakan pembentukan bagian penerbangan sebagai bagian dari markas besar umum. Para pemimpin TKR atas penerbangan adalah
Sorjadharma sebagai ketua, dan Martodisomo sebagai wakil kepala TKR. Selanjutnya adalah pergantian nama dari TKR menjadi TRI. Berubah menjadi TRI pada tanggal 29 Januari 1946. Nama TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia atau TRI sesuai penetapan pemerintah nomor 4 sampai dengan tahun 1946. Perubahan nama ini didasari oleh munculnya laskar-laskar perjuangan dan barisan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat Indonesia di daerah masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa satu-satunya organisasi militer di Indonesia adalah TRI. Dan berikut adalah yang terakhir, yaitu lahirnya TNI. Usia TRI juga tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah hasil peleburan dari beragam laskar perjuangan dan barisan bersenjata TRI. Setelah TNI dibentuk, keberadaannya langsung mengalami beragam uji coba, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, pada 1962, Angkatan Perang dan institusi kepolisian disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyatuan komando ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan peranan mereka masing-masing. Selain itu, diharapkan pula agar tidak mudah terpengaruh oleh adanya kepentingan suatu politik tertentu. Pada 1998, situasi politik di Indonesia mulai berubah, yang juga berpengaruh terhadap ABRI. Pada masa reformasi, tepatnya pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi berpisah menjadi institusi sendiri-sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara juga kembali menjadi TNI. Saat ini, tugas pokok dari TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman. Demikian hal-hal yang sudah saya sampaikan dari presentasi kali ini. Semoga hal-hal ini dapat berguna bagi kalian. Terima kasih.